Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama aku Wahyudin. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat video pembahasan, tapi pembahasannya adalah pembahasan revisi. Jadi di video aku sebelumnya yang ngebahas soal intent, itu kan ada nomor 1 sampai 18. Nah, aku mohon maaf buat teman-teman yang udah lihat video sebelumnya, itu ada sedikit kekeliruan dan sedikit ketidaktelitian di nomor 17 dan 18. Di pembahasan nomor 17 dan 18 maksud aku. Oke. Nah, di video ini aku pengen ngasih tahu revisinya itu di bagian yang mana. Nomor 17 waktu itu kan yang ada lingkaran, bener nggak? Tadi kan gambar di bawah ini, terus ada lingkaran ya kan? Terus kalau nomor 18 itu yang ada segitiga. Oke, langsung aja kita mulai revisinya ya. Buat teman-teman yang pengen akses soalnya, ini akan aku taruh lagi di deskripsi linknya. Jadi bisa di-download. Gambar dulu ya. 17. Ya, anggap aja itu lingkaran ya, walaupun dia sempurna lingkaran. Ini A, ini B, ini O, ini C. 30%, 30 derajat, 60 derajat. Mintanya adalah panjang AB. Oke, nomor 17 soalnya kayak gini. Kita dikasih sebuah lingkaran. Terus di sini ada titik pusatnya. Terus ada titik pusat ke pinggir itu ada garis OA. Terus dari pusat ke C itu ada garis O. Ke pinggir lagi maksud aku, tapi ke bawah itu ada garis OC. Nah, di antara A sama O itu ada titik B. Titik B ini juga berhubungan sama C, gimana membentuk sudut C 30 derajat nih di segitiga OBC. 30 derajat di sini, terus di sini 60 derajat. Nanti kalau misalnya nggak kelihatan, tulisannya di full screen mungkin agak lebih jelas ya. Nah, ini adalah tipikal soal yang diberikan dua pernyataan. Nah, untuk menghindari kekeliruan yang seperti telah aku lakukan di video sebelumnya, sebaiknya kalian tuh bahas ini tuh pelan-pelan satu-satu dari pernyataan per pernyataan. Pernyataan 1 itu bilang B titik tengah dari AO. Oke, jadi pernyataan 1 bilang B titik tengah AO. Apakah pernyataan 1 ini itu bisa menjawab panjang AB pertanyaannya? Nah, kita tahu nih, kalau misalnya titik B itu adalah titik tengah dari A dan O, berarti B sama O, terus A sama B itu panjangnya sama. Jadi panjang AB sama BO itu sama. Nah, masalahnya kita kalau pakai pernyataan 1 aja, kita tuh nggak bisa dapetin panjang AB-nya. Kenapa? Karena nggak ada satuan panjang di sini sama sekali gitu. Kita nggak tahu jari-jarinya berapa dan segala macamnya nggak. Tuh, walaupun kita tahu B itu di tengah AO, tapi kita nggak tahu AO-nya gitu. Jadi kita nggak tentuin AB-nya. Jadi 1 aja itu nggak bisa ya. Terus lanjut. Luas lingkaran 64 pi. Oke, yang kedua. Luas lingkaran 64 pi. Nah, luas lingkaran berarti kan luas lingkaran ini kan yang dimaksud, yang digambar. Itu katanya 64 pi. Luas lingkaran kita tahu rumusnya. Pi R kuadrat. Berarti pi R kuadratnya sama dengan 64 pi. Ini kita coret pi-nya. Berarti R kuadrat sama dengan 64. R-nya berarti akar dari 64 berapa? 8 kan? Kita tahu R 8, berarti kita tahu dari O ke A itu 8, dari O ke C itu 8. Karena dari titik pusat lingkarannya ke keliling lingkarannya, benar nggak? Oke. Pertanyaannya, apakah pernyataan 2 cukup atau enggak? Nah, kita lihat. Di sini kita dikasih apa lagi tuh? Keterangannya tambahan. Itu dikasih sudut. Kalau misalnya kita tahu sudut, berarti kan kita udah belajar sin konstan kan, atau trigonometri. Yang berarti kita tahu nilai dari sin 30 atau cos 30 sama sin 60 sama cos 60. Oke.
Oke. Sekarang kalau misalnya R di sini 8. R itu apanya tuh? Kalau di segitiga OCB, kan di sini 30 derajat, di sini 60 derajat. Berarti di sini 90 kan? Siku-sikunya. Di sini ada 8 jari-jarinya. Apakah kita bisa menentukan OB? Gitu. Kan bisa kan? Pakai misalnya kita pakai sudut yang 60. Ini aku pindahin segitiganya. Ini agak gedean. Di sini 30 derajat, di sini 60 derajat. Di sini siku-siku. Di sini O, di sini B, di sini C. Di sini 8 ya. Kalau kita pakai sudut yang 60 derajat, kita kan pengen nyari OB kan? OB berarti sampingnya kan? Berarti kita bisa pakai cos. Ya enggak? Cos theta sama dengan samping per miring, sami ya. Cos 60 derajat sama dengan samping dari sudutnya mana? Ini kan OB kan. Miringnya OC nya gitu. Nah, cos 60 derajat berapa? Coba. Setengah. Ya, setengah ya. Cos 60 derajat itu setengah. Berarti setengah sama dengan OB nya kita nggak tahu. Yang ditanya OC itu adalah 8. OB nya adalah 8 dibagi 2 ya, 4. Nah, berarti di sini kesimpulannya adalah dengan mengetahui luas lingkaran 64 pi dengan pernyataan 2 saja kita cukup untuk menjawab berapa panjang dari AB-nya kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau pakai sin juga bisa deh ya. Sin theta sama dengan demi ya, depan per miring. Sin 60 derajat berapa? Setengah juga kan, setengah sama dengan OB per OC. Udah jelas ya, ini sama ya, setengah sama dengan OB per OC. Berarti setengah sama dengan OB per 8 juga, berarti OB nya 4 juga. Nah, di soal yang kemarin di pembahasan yang kemarin aku bilang kalau misalnya nomor 17 itu bisa dikerjain kalau kita tahu pernyataan 1 dan pernyataan 2. Tapi setelah aku baca ulang, ternyata nomor 17 itu kita bisa menjawab hanya dengan pernyataan 2 pun cukup gitu. Jadi gimana yang kalau pernyataan 1 saja tidak cukup untuk menjawab pernyataan dan pernyataan 2 saja cukup, berarti yang D ya gitu. Di video sebelumnya kan aku bilang yang mana tuh, yang C. Itu salah ya, yang lebih tepat itu yang D gitu. Karena kemarin di video sebelumnya aku nggak mempertimbangkan derajat yang diketahui. Oke. Silakan kalau misalnya menyatat di pause, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Aku mau lanjut ke nomor 18. Hapus. Nomor 18 itu yang ada segitiga. Aku gambar dulu segitiganya agak besaran deh, biar kelihatan. Buat ini di sini A, di sini D, di sini E, di sini B, di sini C, di sini X derajat, di sini Y derajat, di sini 70 derajat. Oke. Nah, soalnya itu juga sama, masih kayak tipikal nomor sebelumnya. Yang dikasih 2 pernyataan terus kita disuruh mutusin cukup pakai yang mana, pakai yang 1 aja, 2 aja, atau dua-duanya, atau nggak cukup keduanya. Nah, kalau di nomor 11 yang ditanya, di nomor 18 maksud apa yang ditanya adalah nilai X tambah Y itu berapa? Berarti X derajat ditambah Y derajat ya maksudnya. Oke.
Pernyataan 1 bilang CD tegak lurus DE. Apakah cukup untuk menjawab X ditambah Y itu berapa? Oke. CD tegak lurus DE. CD mana CD? Ini kan ke bawah. Terus DE mana? Ini ke sini. Di sini AE bukan DE, guys. CD tegak lurus AE. Kata soal. Berarti ini CD, ini AE. Berarti kalau tegak lurus sudutnya 90 derajat. Berarti di sini 90 derajat, sini juga 90 derajat. Tuh. Terus kita bisa jawab atau enggak gitu kan. Untuk nomor 18. Nah, kalau misalnya segitiga, aku ulang lagi, itu total sudutnya adalah 180 derajat. Oke, kita tahu sudutnya 70, kita tahu 90, maka kita bakal tahu di sini berapa, ya enggak? Di sini 70, di sini 90, berarti 70 tambah 90 berapa? 160. Kalau kita tahu di sini 160, maka sisanya adalah 180 kali 160. Di sini adalah 20 derajat. Nah, setelah kita tahu ini 20 derajat, apakah kita bakal tahu sudut X sama Y yang di sini? Ini kan kayak ngegantung gitu ya nggak sih? Karena ya kita nggak tahu ini nih yang hilang gitu kan. Itu juga kita nggak tahu gitu. Kita nggak bisa menyimpulkan ini sama ini sama ini sama, ini sama ini sama. Kenapa? Kan di soal nomor 1 di pernyataan 1 itu nggak disebutin bahwa segitiganya itu segitiga apa yang kita pakai gitu. Segitiga A, E, C nya itu sama kaki kah atau enggak gitu. Jadi kita nggak bisa berkesimpulan apa-apa. Jadi di pernyataan 1 kita berhenti sampai situ. Oke. Nah, terus pernyataan 2 katanya ACS sama kaki. ACE berarti ini ya sama kaki. Dengan CA sama dengan CE. Oke. Ini aku hapus dulu yang merahnya biar nggak ganggu. Ini pernyataan 1 ya. Pernyataan 2 bilang ACE segitiga sama kaki. Terus yang sama adalah CA sama dengan CE. Oke, kita tandain CA sama dengan CE. CA di sini, CE di sini. Nah, kalau segitiga sama kaki, sudut kakinya panjang kakinya sama. Terus sudut kakinya juga bakal sama. Jadi, kalau misalnya di sini 70 derajat, maka otomatis di sudut kaki sebelah sini juga bakal 70 derajat. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke segitiga ACE yang sama kaki. Di sini 70 derajat, di sini 70 derajat. Berarti udah total 140 kan? Maka kita tahu di sini berapa? 180 kurang 140, 40 derajat. Gitu. Nah, ini ke sini 40 derajat. Nah, sekarang kita tahu di sini 70 derajat, ini tahu 40 derajat, yang tanya di sini X sama Y. Sekarang kita pindah sudut analisa kita gitu. Kita pindah ke segitiga yang lebih besar. Segitiga A, B, C. Segitiga A, B, C juga sebuah segitiga yang berarti penjumlahan sudut-sudutnya adalah 180 derajat. Berarti 180 derajat sama dengan ini 70 derajat sudut A. Terus sudut C 40 derajat ya kan. Ini sampai sini 40 derajat, di sininya X kan. Berarti 40 derajat ditambahin X derajat ditambahin sama ini sudut B ditambah Y derajat. Berarti 180 derajat sama dengan 70 derajat tambah 40 derajat, 110 derajat ditambah X derajat ditambah Y derajat. Ini 110 derajatnya kita geser ke kiri, berarti 180 derajat dikurangin 110 derajat, 70 derajat. Maka kita dapat X derajat ditambah Y derajat. Oke. Jadi buat nomor 18 itu jawabannya adalah pernyataan 2 saja cukup. Tapi pernyataan 1 saja tidak cukup ya teman-teman. Berarti yang mana jawabannya? D lagi. Oke. Sip. Oke, seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.
Kalau misalnya mau dicatat, silahkan di pause dan di screenshot, atau di pause terus langsung catat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya juga aku minta maaf karena di video sebelumnya aku salah pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.